Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat sehat kita, dengan nikmat sempat kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sehat, belum tentu sempat. Kalau kita sempat, belum tentu sehat. Maka kalau kita sempat dan sehat, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kesempatan yang sangat berbahagia ini kita membahas tema mengenai iman terhadap hari kiamat. Iman terhadap hari kiamat ini merupakan tema yang sangat luar biasa yang harus kita pelajari bersama-sama dan menjadi tema menarik. Kenapa? Pertanyaan. Karena hari kiamat itu belum pernah ada orang yang bisa menemuinya. Ini yang sangat menarik. Maka kalau memang ini belum pernah ditemui hari kiamat, maka itu ranahnya adalah keimanan. Sebagaimana hadis dari makna iman, hadis dari Umar radhiyallahu anhu, bahwa ketika itu Nabi Muhammad ditanya oleh malaikat Jibril, ditanya 3 hal mengenai Islam, mengenai iman, mengenai ihsan. Dan ketika ditanya mengenai iman, fa'akhbirni 'anil iman, itu sebagaimana kita pelajari, yaitu jawabannya adalah 6 rukun iman itu: antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Nah, di sini ada kata wal yaumil akhir. Ketika kita berbicara iman kepada hari akhir, berarti kita harus mengimani sepenuh hati. Karena ini merupakan hal yang terberat. Saya berikan contoh begini. Kita beriman kepada Al-Quran, yang ketika kita berbicara Al-Quran, kita diberikan contoh nyata, ada mushafnya yang kita baca sehari-hari. Kemudian secara akal, secara rasional, maka mushaf Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian untuk kita semuanya, untuk kita pelajari dan kita implementasikan. Itu ada bukti nyatanya. Ada bukti nyatanya. Atau beriman kepada malaikat yang kita memiliki bukti nyata, ada orang meninggal dunia. Kemudian orang meninggal dunia itu rasionalnya adalah ada nyawanya yang dicabut begitu. Dan yang mencabut ada tugasnya malaikat. Malaikat diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk-bentuk gejala yang kita ketahui, ada bukti nyatanya. Sekarang kalau kita berbicara mengenai hari kiamat, belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Dan ini sesuatu yang harus kita imani. Harus kita imani. Dan ketika diceritakan begini, hari kiamat itu terjadi tiba-tiba. Nah, ini hari kiamat terjadi tiba-tiba. Misalkan di dalam surat Az-Zalzalah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ketika nanti langitnya itu runtuh,
kemudian air laut itu tumpah, gunung-gunung nanti berhamburan, dan seterusnya. Itu yang akan terjadi, dan manusia berkata, oh malah apa ini begitu. Sesuatu yang belum pernah terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, ketika diguncangkan begitu. Nah, luar biasa. Kita belum pernah merasakan hal yang begitu. Dan ini merupakan keimanan. Kita beriman kepada hari kiamat. Kita beriman kepada hari kiamat. Kita ambil contoh saja. Ada beberapa musibah. Mohon maaf, saya ambil contohnya di Yogyakarta. Ketika di tahun 2010 itu ada erupsi Merapi. Dan kemudian ketika itu masyarakat berhamburan, kemudian banyak korban-korban yang berjatuhan. Tetapi kita bayangkan bahwa itu hanya sekedar erupsi Merapi. Erupsi Merapi itu bukan berarti gunung Merapi itu diletuskan begitu, meletus, dan banyak gunung juga meletus, bukan. Hanya erupsi. Itu saja sudah menelan korban yang luar biasa, dan masyarakat berhamburan. Kemudian ada isu dari selatan itu ada tsunami begitu. Kemudian yang dari selatan lari ke utara, yang dari utara turun lari ke selatan, berhamburan semuanya di Yogyakarta. Ini sebagai contoh. Kita akan membayangkan bagaimana nanti jika hari kiamat tiba. Nah, kenapa kok kita harus bersiap-siap? Pertanyaannya kan itu. Kenapa kok kita harus bersiap-siap? Kenapa kok kita harus beriman kepada hari kiamat? Maka di dalam Al-A'raf ayat 187 berbunyi begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Nah, kita itu sudah diberikan keterangan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan waktunya. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, ini yang menjadi persiapan bagi kita semuanya untuk menyiapkan bahwasanya kita harus beriman kepada hari kiamat. Kapan saja bisa datang waktunya. Dan tidak ada orang yang tahu kapan datang waktu hari kiamat. Nah, oleh karena itu implementasi iman kita untuk percaya iman kepada hari kiamat adalah satu, mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Mempersiapkan amal kita di dunia ini. Kemudian ibadah kita. Yang mempersiapkan artinya juga mempersiapkan untuk bekal kematian. Karena ajal tidak ada yang tahu. Di dalam ayat Al-Quran sudah disebutkan bahwa ajal itu tidak akan pernah dimajukan, tidak bisa, dimundurkan juga tidak bisa. Sudah pasti dan waktunya sudah ditentukan, tetapi tidak ada yang tahu kapan datangnya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Yang pertama, implementasi iman kepada hari kiamat adalah kita mempersiapkan diri kita beramal yang baik. Yang kedua, semangat beribadah. Tentunya iman kepada hari kiamat kita yakin ada hari pembalasan. Nah, ketika kita yakin ada hari pembalasan, ketika kita yakin ada hari pertimbangan, maka kita melakukan amal perbuatan yang baik, nanti kita yakin akan diberikan yang baik. Tetapi ketika kita melakukan amal yang tidak baik, kita yakin besok ada balasannya. Begitu. Nah, ini yang harus kita percayai, bahwa besok ada alam mizan, pertimbangan, ada alam barzah, ada alam pembalasan, dan seterusnya. Nah, besok ketika kita sudah tiada, kita sudah tidak di alam dunia ini, ada alam pembalasan. Itu harus kita percaya. Nah, yang selanjutnya adalah terus jalani kehidupan ini dengan penuh roja dan khauf. Ini penting. Kenapa? Karena roja itu maknanya adalah berharap. Khauf itu maknanya adalah takut. Ketika kita mengimplementasikan iman kepada hari kiamat, kita juga harus mengimplementasikan roja dan khauf. Roja itu berharap akan diterimanya amal ibadah kita. Khauf itu takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah belajar dari ujian-ujian yang kita terima. Ini juga penting. Kenapa?
Begini, karena kalau hari kiamat itu kan sesuatu yang besar yang belum pernah ditemui. Kita beriman kepada hari kiamat. Nah, kalau ujian-ujian kecil yang pernah kita terima, itu pernah kita terima, pernah kita temui. Maka belajar dari ujian-ujian kecil untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Hikmah daripada ujian-ujian kecil itu, kita terima dengan baik, kita sabar, kita ikhlas, maka kita persiapkan untuk bersiap menghadapi hari kiamat. Dan memang implementasi iman kepada hari kiamat itu harus kita persiapkan sejak sekarang ini. Kita beramal dengan baik, karena kita tidak akan pernah tahu kapan waktunya hari kiamat akan tiba. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak khilaf, banyak salah dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.